Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar akhir dari mata kuliah Data Analitik. Kami mengambil tema pendidikan, yaitu kelulusan mahasiswa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Nabila Nur Azizah, saya akan menggunakan teknik prediksi. Saya Hafsah Ramadhani, saya akan menggunakan teknik clustering. Dan saya Dinda Hidrianti, saya akan menggunakan teknik klasifikasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Orange atau data mining terkait clustering. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan algoritma K-means. K-means adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan kesamaan fitur. Sebelumnya kita akan mendownload dataset, dan ini saya sudah mencari judul yang spesifik dengan tema saya, yaitu hasil SPMB Politeknik Statistika STIS 2022. Selanjutnya kita download aja dataset ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan buka aplikasi data mining. Di sini kita langsung aja ke file, klik 2, dan juga kita buka folder ini. Kita pilih yang tadi baru saja kita download, lalu ke open. Dan di sini ada info, yaitu 37 instansi atau baris, ada 9 fitur, tidak kehilangan value atau data, dan ada satu meta atribut, yaitu lokasi formasi. Lalu selanjutnya kita silang aja. Lalu kita buka data table. Data table itu bisa kita tarik dari sini, tarik garis, atau bisa juga dari sebelah kiri. Nah, kita buka data table-nya. Di sini ada 37 baris seperti sebelumnya. Lalu ini yang tadinya 9, jadi 10 fitur karena metanya kita sudah gunakan ke dalam sini. Dan di sini karena tidak adanya missing data, tidak adanya kehilangan data, jadi kita tidak perlu untuk melakukan pre-processing. Oke, lanjut. Masuk ke algoritma yang tadi kita ingin pilih, ada K-means. Klik 2. Nah, di sini kita menentukan berapa kelompok atau berapa cluster yang kita inginkan. Disesuaikan aja ya. Karena saya akan memilih 3, yaitu adanya tinggi, sedang, atau rendah. Silang. Lalu kita masuk ke scatter plot. Scatter plot itu yaitu penggambaran hasil pengelompokan menggunakan grafik dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini sumbu X-nya itu ada kode wilayah, lalu Y-nya itu kode formasi. Dari pewarnaan kita juga bisa pilih, ada siluet seperti ini, tadi cluster, dan yang lainnya ada kode wilayah juga, tapi saya akan memilih untuk cluster. Bentuknya juga bisa kita pilih. Cluster kan hanya ada 3 jenis, sedangkan lokasi formasi itu di setiap provinsi akan memiliki beberapa logo atau elemen yang berbeda. Nah, saya akan memilih untuk yang cluster untuk mempermudah kita menentukan mana yang penyebarannya lebih tinggi. Ukuran juga bisa dirubah, dan juga label. Label ini siluet, kita pilih ini akan menampilkan sejumlah nilai yang terdata. Nah, selanjutnya kita akan, jika kalian mau mempermudah membacanya, langsung aja kita menggunakan data table. Nah, dari data table ini menentukan cluster mana yang paling penyebarannya tertinggi ataupun terbanyak ya. Kita lihat dari cluster pertama itu hasilnya lumayan banyak, cluster 2 itu terbilang sedikit, dan cluster 3 itu sedang. Oke. Dan seperti ini caranya untuk
mengolah data menggunakan metode clustering dengan algoritma K-means. Dari sini kita juga bisa untuk menyimpan data atau men-save data, bisa melalui sini. Kita tarik garis lagi ke save data. Nah, ini kita save. Bisa kalian namain hasil K-means, dan juga kita bisa men-save dari sini. Nah, kita ketik hasil K-means 2022. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teknik prediksi. Sebelumnya, teknik prediksi itu menebak hasil atau jawaban berdasarkan data yang sudah ada. Data prediksi ini termasuk ke dalam semi unsupervised karena gabungan antara data yang ada labelnya dan nggak ada labelnya. Selanjutnya kita buka aplikasi Orange-nya. Selanjutnya kita drag file, 2 file ya, lalu kita F2 menjadi data latih, yang ini data testing, lalu kita input datanya. Di sini status kelulusan menjadi target. Lalu kita buka data testingnya. Di sini bagian sini tidak ada status kelulusan. Lalu kita buat data table. Nah, karena di sini terdapat kata missing values, maka yang harus kita lakukan itu preprocessing dulu. Kita klik input missing values dan klik average. Kenapa kita mencet average ini? Karena untuk mengisi nilai kosong dengan rata-rata. Yang ini juga kita preprocessing karena terdapat missing values. Nilai average juga udah. Lalu kita lihat lagi, cek lagi. Nah, sudah missing data. Yang ini kita cek juga. Ini juga sudah missing data. Di sini saya akan memakai algoritma dari naive Bayes. Di sini mau ubah jadi prepost data menjadi data. Lalu KNN sama, ini juga lalu tree ini juga sama, lalu terakhir SVM. Selanjutnya kita tarik ke test and score. Jangan lupa dari preprocessing ini kita tarik juga ke test and score.
kita juga tarik lagi ke widget prediction. Oke, selanjutnya ini juga tarik ke prediction. Nah, di antara ini yang paling akurat itu naik bias 0,913 karena mendekati 1. Akurat itu pokoknya yang mendekati angka 1. Ini juga predictionnya. Selanjutnya kita mau memakai pivot table dan distribution. Selanjutnya kita mau melihat ke pivot table. Nah, jumlah seluruh data yang kita punya ini 145. Yang tepat itu ada lulus tepat waktu itu ada 143. Selanjutnya kita buka distribution. Di sini variabelnya ada status kelulusan, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, dan lain-lain. Di sini aku memakai jenis kelamin berdasarkan diagram di sini. Yang lulus tepat waktu untuk jenis kelamin laki-laki ada 93 orang dan yang terlambat ada 2 orang. Untuk jenis kelamin perempuan yang lulus tepat waktu itu 52 orang, yang terlambat tidak ada. Hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Adinda Hijrianti akan mempraktekkan teknik klasifikasi dari Orange Data Mining. Klasifikasi pada Orange digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang ditemukan dari data supervised yang sudah terdapat label atau target di dalamnya. Kali ini klasifikasi digunakan untuk memprediksi apakah seorang siswa akan lulus atau gagal berdasarkan data nilai. Di sini kita sudah masuk ke aplikasi Orange Data Mining. Lalu kita pilih New File sebagai lembar kerja baru. Lalu di sini kita pilih widget file, di drag aja langsung ke samping. Lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini itu kita akan memilih datasetnya yang akan kita uji. Nah, source ini dataset yang sudah disediakan oleh Orange Datanya, tapi kita akan menggunakan dataset yang sudah kita download sebelumnya. Kita pilih hasil kelulusan. Nah, di sini info ada 37 instance, artinya 37 baris data atau raw data. Ada 24 features, 4,2% missing values, artinya ada 4,2% data yang hilang. Dikarenakan di sini belum ada target, kita akan mengubah status kelulusan menjadi target. Lalu kita apply. Dari sini kita tarik, ini bebas kemana aja, kita tarik ke atas. Kita pilih data table, kita klik 2 kali. Nah, di sini nama itu sebagai meta dan status kelulusan itu sebagai targetnya. Dapat 2 values, di mana ada lulus dan gagal. Lalu terdapat 37 baris. 37 baris ya. Lalu 23 features, 4,3% missing data. Kita cari data yang hilangnya itu di mana. Ternyata di kolom fitur 10 itu tidak ada data atau datanya tidak jelas ya. Oleh karena itu, untuk menyeleksinya, kita akan menggunakan widget select column. Nah,
widget ini itu untuk menyeleksi apa saja fitur yang tidak akan kita gunakan. Tadi kita tidak akan menggunakan fitur 10, lalu dikarenakan sudah ada nomornya, maka kita juga tidak akan menggunakan nomor. Selesai kita keluar, lalu untuk mengecek apakah sudah terseleksi atau belum, kita ke data table, kita klik 2 kali. Di info itu sudah no missing data, artinya datanya sudah aman ya. Selanjutnya kita akan memakai 3 algoritma. Yang pertama itu akan kita gunakan naive Bayes. Naive Bayes ini untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kemungkinan. Lalu ada tree. Tree ini fungsinya untuk membuat keputusan berdasarkan aturan logika bertingkat. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan KNN. Nah, KNN ini fungsinya untuk mengklasifikasikan data berdasarkan karakteristik terdekatnya. Untuk mengujinya, kita akan menyambungkan ke prediksi. Nah, prediksi ini untuk mengetahui hasil data berdasarkan model yang kita latih ya. Klik 2 kali. Di sini kita cek. Di naive Bayes itu mengatakan bahwa siswa ini gagal. Sementara di tree mengatakan siswa itu lulus dan KKN mengatakan siswa itu juga lulus. Kita lihat performanya. Ausi menyatakan naive Bayes tertinggi ya. Ada di 994%. Sementara tree ada di 900% dan KKN 975%. Lalu untuk membandingkan akurasinya, kita akan menggunakan test and score. Di sini kita akan menyambungkan test and score ini mengecek apakah tebakan itu akurat atau tidak. Kita klik 2 kali. Kita lihat di sini. Di sini juga naive Bayes itu akurasinya tertinggi ya, di mana dia memiliki akurasi 970%. Dan tree itu 89% dan KKN 900%, 90%. Sini dinyatakan bahwa model naive Bayes ini punya akurasi tertinggi 97%. Artinya hampir semua prediksi yang dibuat itu benar. Jadi jika kita masukkan data baru, sistem akan kasih prediksi yang kemungkinan besar benar karena model ini sudah terbukti akurat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.